Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita dapat kembali bersama-sama beribadah melalui online YouTube channel GGP Eklesia Kristi. Saya menyapa jemaat dimanapun Bapak Ibu sekalian berada. Dan kita mau sama-sama menyatukan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita mau katakan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Bapak Gembala akan memimpin kita di dalam doa. Pertolongan kami di dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi. Dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih anugerah dari Allah. Di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kalau kami saat ini dapat bersama-sama di dalam ibadah ini Tuhan. Kami sungguh percaya semua karena anugerah-Mu di dalam kehidupan-Mu. Kami Tuhan. Semua karena anugerah pertolongan-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa ada untuk bersama-sama memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan sucikan, kuduskan hati hidup kami. Layakkan kami untuk kami mau menyembah Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Ajar kepada kami ketika kami menyembah, ketika kami memuji Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami mau dengan ketulusan hati kami. Karena kami sungguh percaya ketika kami datang menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, maka kami akan menikmati kuasa-Mu di dalam ibadah ini. Siapapun kami, setiap jemaat-jemaat, baik yang ada di gereja, baik yang ada di rumah masing-masing, ataupun juga yang ada di rumah sakit Tuhan. Kami percaya, kami menikmati kuasa-Mu, kami menikmati jamahan-Mu saat kami menyembah Tuhan dengan hati yang tulus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan urapi semua yang melayani, semua hamba-hamba-Mu yang melayani apapun pelayanan itu Tuhan. Tuhan urapi. Dan Tuhan urapi setiap alat-alat yang kami pakai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan urapi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap memuji Tuhan. Kami siap menyembah Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Walau badai menerpa kehidupan kami, tapi kami percaya kepadamu Tuhan. Sebab Engkaulah kota benteng kami, Engkaulah gunung batu kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Jamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kaulah gunung batu kami Tuhan, Kaulah kota benteng kami. Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku. Tak akan ku ragu, Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Engkaulah keselamatan kami Tuhan. Kami tidak takut sebab kuasa-Mu menyertai kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami, walau saat badai menerpa kehidupan kami. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Engkaulah Tuhan atas hidup kami. Engkau menang atas kutuk.
Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk segala. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Raja atas hidup kami. Haleluya. Kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya kita datang dengan hati yang rindu untuk menerima firman Tuhan di dalam hati kita. Inilah rindu kami Tuhan kepadamu. Biar Engkau sendiri yang memuaskan setiap kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me.
Inilah kerinduan kami Tuhan, di dalam hadirat-Mu, untuk menyembah-Mu Tuhan. Nyatakan Tuhan jalan-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk menyembah-Mu, untuk masuk Tuhan, mendengarkan suara-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Saya mengundang hamba-Nya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami ada di sini. Kami dapat memuji, mengagungkan nama-Mu.
Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan urapi hamba-Mu dan urapi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang bersama-sama kami di dalam ibadah ini. Kami sungguh percaya firman-Mu menjadi kekuatan, firman-Mu menjadi jawaban, dan firman-Mu menjadi penghiburan di dalam kehidupan kami yang menuntun arah hidup kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus berfirmanlah Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kita memasuki minggu yang ketiga di bulan Februari pada saat ini. Dan tema kita pada saat ini, saat badai menyerang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, tanpa terasa pandemi melanda bangsa kita. Sudah terjadi selama 2 tahun. Ada banyak hal yang berubah. Yang tadinya kita tidak pikirkan. Itu yang terjadi. Banyak hal yang terjadi. Yang kita bisa katakan, kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Dan dalam satu titik ada yang berkata, Pak, saya begitu khawatir. Pak, saya begitu takut dengan keadaan-keadaan yang terjadi. Pergumulan yang silih berganti menyerang kehidupan kita. Oleh karena itu hari ini kita kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita dalam kehidupan kita. Yang menuntun perjalanan hidup kita. Arah hidup kita. Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi pergumulan demi pergumulan. Oleh sebab itu, dengan tema saat badai menyerang, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Mari kita belajar satu demi satu. Yang pertama, ketika pergumulan, ketika badai menyerang kehidupan kita, yang harus kita lakukan, jangan menyerah. Di dalam firman Tuhan Lukas 18 ayat yang ke-35 sampai 43. Lukas 18, mari kita bersama-sama membuka dalam firman Tuhan. Lukas 18 ayat yang ke-35 sampai 43. Berkata demikian. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, dia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sampai di situ dulu kita baca. Bapak Ibu Saudara sekalian, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema dalam Lukas 18 ini. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Di dalam perjalanan Tuhan Yesus, di dalam pelayanan, setiap pelayanannya ada banyak mujizat terjadi. Dan pada saat dia melewati hampir tiba di Yeriko, di situ di pinggir jalan ada seorang pengemis yang buta. Dan mulai mendengar begitu banyaknya orang melewati dia. Dan dia bertanya kepada seorang, siapa itu? Oh, ada orang berkata, oh itu Yesus. Yesus yang sanggup mengadakan mujizat. Yesus yang sanggup mengadakan hal yang besar. Pada saat dia mendengar itu, dia tangkap itu. Dan dia percaya apa yang dikatakan orang itu. Dia percaya bahwa Yesus yang baru dia dengar itu sanggup menyembuhkan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Pada saat itu ketika dia sudah mulai mendengar Yesus lewat dari orang-orang yang berbicara. Maka dikatakan pada ayat yang ke-38, ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat dia berkata seperti itu, dia berseru seperti itu, dia sembuh? Tidak, saudara. Tetapi apa yang terjadi ketika dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang yang ada di sekitarnya berkata, kamu diam. Sesuatu yang dia kaget sekali. Kenapa? Dia menghadapi pergumulan. Dia buta. Dia mau menjadi sembuh. Dan ketika dia berseru, ternyata apa yang dia dapatkan?
orang berkata, kamu diam. Bahkan bukan hanya satu orang. Karena ayat yang ke-39 berkata, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya apa? Ia diam. Ketika dia mengalami hal seperti itu, ketika pergumulan yang dia hadapi, dia mau, saya mau menjadi sembuh. Ketika dia berseru, tetapi Tuhan tidak mendengar. Karena apa? Begitu banyaknya orang. Yang kedua, dia tidak mengalami kesembuhan. Karena apa? Orang-orang berkata, kamu diam saja. Mungkin ada yang berkata, kamu berisik. Tetapi apa yang dilakukan? Dia diam. Saya percaya, kalau dia mengambil keputusan, ya sudahlah. Saya diam saja. Dia tidak mengalami mujizat itu. Dia tidak mengalami kesembuhan itu. Dia tetap pada saat sebelumnya. Seorang yang buta. Yang tidak bisa melihat. Tetapi apa yang dia lakukan pada saat itu? Dia tidak menyerah dengan keadaannya. Dia tidak menyerah dengan keadaan yang ada di sekelilingnya. Sehingga di situ dikatakan. Pada ayat yang ke-39. Namun semakin keras ia berseru. Anak Daud, kasihanilah aku. Dan saat itu Yesus mendengar. Dan Yesus menjamah dia. Yesus berkata, oleh karena imanmu yang menyembuhkan engkau. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita? Pandemi yang sampai saat ini belum usai. Belum selesai. Kita tidak tahu entah sampai kapan. Tetapi saya mau katakan, jangan menyerah. Ketika kita diperhadapkan pergumulan demi pergumulan, bukan hanya pada saat pandemi saja. Tapi satu hal, pengalaman yang dilakukan oleh orang buta ini. Dia tidak mau menyerah. Walaupun melihat keadaan yang sedang terjadi. Walaupun melihat mungkin ada tembok besar ketika kita melihat pergumulan kita. Oh, jalan kita buntu ketika kita melihat pergumulan kita. Oh, ada tembok besar yang menghalangi mata hati kita. Sehingga kita khawatir. Jangan menyerah. Bisa juga memberikan satu arti. Putus pengharapan. Kita putus harapan. Karena pergumulan yang menyerang kehidupan kita. Ada satu contoh dalam firman Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Yang mengisahkan tentang minyak seorang janda. Satu ketika seorang ibu datang kepada Elisa. Dan berkata, abdimu, suami saya sudah meninggal. Tetapi dia meninggalkan banyak utang. Sehingga 2 anaknya akan dibawa untuk dijadikan budak. Tetapi Elisa berkata, apa yang ada padamu? Aku memiliki sebuah minyak. Ada minyak di buli-buli. Minyak yang sedikit. Tapi Elisa berkata, kumpulkanlah bejana-bejana dari tetanggamu. Jangan sedikit. Berarti banyak. Dan dia pulang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan apa yang terjadi? Saya berpikir, ketika dia menyerah dengan keadaannya. Ketika dia mulai berpikir, minyak ini terlalu sedikit. Mana mungkin saya harus kumpulkan bejana-bejana di tetangga-tetangga saya. Pertama, apakah mereka mau? Kedua, apakah ini bisa terjadi? Tetapi dia mau lakukan. Dia tidak mau menyerah dengan keadaan yang terjadi dalam hidupnya. Dia mendengar apa yang dikatakan oleh hamba Allah ini. Kumpulkan bejana dan penuhi bejana itu. Dan mujizat terjadi, saudara. Dia kumpulkan, dia mulai menuangkan minyak dari buli-buli itu. Dan bejana satu penuh, bejana kedua penuh, bejana ketiga penuh. Dan semua bejana yang dikumpulkan penuh terisi. Dan Elisa berkata,
jualah minyak itu. Dan selebihnya, bayar untuk utang, selebihnya untuk kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Pengalaman yang kita bisa baca tentang seorang ibu, seorang janda. Dia mengalami pergumulan yang berat. Pergumulan yang dialami oleh orang buta itu sangat berat. Tetapi apa? Dia tidak mau menyerah dengan keadaan yang terjadi dalam kehidupannya. Mungkin dalam bagian ini ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan, ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, kita khawatir. Bukan hanya khawatir. Kita takut, saudara. Dan kadang-kala dalam bagian ini, iblis mulai menyerang pikiran kita. Iblis akan berkata, iya, kamu tidak bisa lagi. Tidak ada lagi kata harapan dalam kehidupanmu. Kamu tidak punya harapan. Percuma kamu percaya Tuhan. Satu bagian ini menjadi senjata untuk iblis menyerang kita. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kamu tidak ada harapan. Kamu sudah hancur. Saya teringat seorang legendaris bulu tangkis Indonesia, Rudy Hartono. Dalam tulisan itu dikatakan, Rudy Hartono memenangkan Piala All England berturut-turut 7 kali. Dia menangkan Piala All England ini 8 kali. 7 kali secara berturut-turut. Satu ketika dia menghadapi lawan yang sangat tangguh dari Swedia, Johnson. Dan pada saat itu set pertama dia kalah 15 untuk lawan dan 4 untuk Rudy Hartono. Orang-orang yang melihat pada saat itu di siaran televisi TVRI dan RRI, mereka katakan, ya udah, kalah. Rudy Hartono pasti kalah. Dan set yang kedua, Johnson sudah sampai pada angka ke-14. Sedangkan Rudy Hartono 0. Belum ada nilai. 14-0. Orang-orang sudah mulai berkata, habis sudah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rudy Hartono? Dia berkata dalam hatinya, saya mau minta 1 angka saja. 1 angka saja. Berhasil Bapak Ibu Saudara. 1 nilai dia dapat. 14-1. Dalam hatinya lagi dia berkata, 1 angka lagi. 14-2. 14-3. Akhirnya just 14-14. Akhirnya dia bisa memenangkan pertandingan itu. 14-17 untuk Rudy Hartono. Dan set yang ketiga, dia tetap memenangkan pertandingan. Ada begitu banyak orang mengeluh-elukan dia. Wah, Rudy Hartono hebat. Tetapi apa yang dia alami, ini bisa menarik dalam kehidupan kita. Seorang Rudy Hartono, dia tidak mau menyerah. Sampai lawan-lawannya berkata, kalau engkau belum bisa mencapai angka 15, maka engkau belum tentu menang. Bapak Ibu, jangan menyerah ketika kita diperhadapkan oleh pergumulan. Jangan menyerah ketika kita diperhadapkan oleh apa? Badai. Selangkah, majulah selangkah. Majulah selangkah. Jangan menyerah. Kisah yang diberikan oleh orang buta ini, dia tidak akan mengalami kesembuhan kalau pada saat pertama dikatakan, Yesus anak Daud kasihani aku. Tapi ketika orang berteriak, kamu diam. Dia diam, pulang, tidak dapat kesembuhan. Contoh kasus yang kedua. Seorang ibu janda. Ketika dia berpikir lagi, mana mungkin minyak yang sedikit ini bisa memenuhi bejana-bejana dari tetangga saya. Kalau akalnya jalan, maka dia tidak akan mengalami mujizat itu.
Karena dia menyerah. Tetapi dia tidak mau menyerah, saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan menyerah. Bagaikan satu pujian berkata seperti ini. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Jangan menyerah. Majulah selangkah. Majulah selangkah. Maka kita akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita tidak mau menyerah, walaupun iblis akan berkata, hidupmu sudah hancur, hidupmu tidak ada apa-apanya lagi. Ketika kita termakan dengan pemikiran itu. Beberapa waktu yang lalu ketika saya hubungi seorang bapak rumah tangga. Dia bingung, Pak, saya sudah jaga kesehatan loh. Saya sudah keluarga saya, rumah tangga saya sudah jaga bagaimana protokol kesehatan. Tapi yang saya bingung, kenapa istri saya bisa kena? Kenapa saya bisa kena? Ketika dalam percakapan itu saya berkata, sudah, hati-hati. Iblis akan bermain dalam pikiran kita. Iblis akan menyerang pikiran kita. Lihat, kamu sih tidak jaga kesehatan. Saling tuduh-menuduh, hati-hati. Mari tetap semangat. Mari tetap berserah. Jangan menyerah. Tapi tetap berserah. Walaupun iblis berkata, kamu sudah rusak. Masa depanmu tidak ada. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dengarkan ini. Amsal 23 ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Amin Bapak Ibu. Jangan menyerah. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika badai menyerang kehidupan kita? Ketika pergumulan, tantangan menyerang kehidupan kita. Jangan mengandalkan diri sendiri. Jangan andalkan diri sendiri Bapak Ibu. Di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 7. Di situ mengisahkan tentang penjala ikan. Namun sebelum dalam pembacaan itu. Satu ketika Yesus berada di Danau Genesaret. Dia akan mengajar orang-orang yang ada di sekitarnya. Begitu banyak orang. Dan dia melihat ada nelayan yang habis menangkap ikan. Dia berkata, dia naik ke satu perahu. Dan berkata, kebetulan yang mempunyai itu Simon. Dan berkata, bertolaklah sedikit. Kemudian pada saat itu dia mulai mengajar orang-orang. Di dalam Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai 7. Ketika setelah selesai mengajar. Kemudian dia berkata kepada Simon, bertolaklah lebih dalam. Dalam Lukas 5 ayat yang ke-5. Ketika Yesus berkata, bertolaklah lebih dalam lagi. Dan tebarkan jalamu. Hal itu mulai muncul. Satu pemikiran beda, saudara. Seorang Simon, seorang nelayan yang boleh saya katakan, dia sudah makan asam garamnya sebagai seorang nelayan. Seorang nelayan pasti tahu, cuaca sekarang seperti ini, ikan seperti ini. Akhirnya ketika Yesus berkata, bertolaklah lebih dalam dan tebarkan jalan. Apa yang dia katakan? Ada baiknya kita baca ya. Lukas 5 ayat yang ke-5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Simon mungkin berpikir, saya baru kenal orang ini. Memang dia melihat bagaimana ketika Yesus mengajar orang banyak. Tapi Simon tahu,
Saya ini seorang nelayan. Saya tahu keadaan. Sehingga dia berkata, Guru, sudah sepanjang malam kami mencari ikan, tapi tidak mendapatkan hasil. Tetapi sampai pada titik itu, apa yang dia katakan? Ayat selanjutnya. Ayat yang kelima berkata, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita diperhadapkan oleh pergumulan, ketika kita diperhadapkan oleh tantangan, ketika badai menyerang kehidupan kita, sekali lagi saya mau katakan, jangan andalkan kekuatan. Simon berkata, Guru, karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan melakukannya. Titik yang klimaks dia berkata, karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan melakukannya. Dan hasilnya, dia mendapat ikan yang banyak. Dalam hidup kita, mari kita mau belajar. Tuhan, saya ini tidak ada apa-apanya. Mengandalkan Tuhan dalam hidup kita begitu sangat penting. Mungkin kita berkata, saya sudah sekolah sampai program 1, 2, atau 3. Saya tahu bidang ini, saya kuasai bidang ini. Tetapi saya mau katakan, kita kecil di hadapan Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu, andalkan Tuhan dalam hidup. Andalkan Tuhan dalam setiap sisi kehidupan. Andalkan Tuhan dalam kehidupan rumah tanggamu. Ada satu contoh diberikan dalam firman Tuhan. Dalam 2 Tawari pasal yang ke-20. Ayat 1-3 saya baca ayat ini. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat. Bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang-orang memberitahukan Yosafat. Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin. Dari Edom menyerang Tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni Enggedi. Yosafat menjadi takut. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Yosafat adalah seorang raja di Yehuda. Dia punya bala tentara pasti. Ketika dia diperhadapkan oleh masalah. Ketika 3 tentara besar ingin menyerang dia. Sebagai seorang raja, bisa saja dia berkata, baik, ada 3 tentara besar menyerang kerajaan kita. Mari ini soal harga diri. Siap berperang. Panggil Menteri Pertahanan. Untuk kita menyiapkan tentara kita. Tetapi apa yang dilakukan? Pada saat itu. Ayat yang ketiga dalam 2 Tawari 20. Ayat yang ketiga. Yosafat menjadi takut. Lalu. Saudara bisa baca. Lalu mengambil keputusan mencari Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam hidup. Melibatkan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kita. Sangat penting sekali. Karena kita menyadari kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Melibatkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Sangat penting dalam kehidupan kita. Mengapa? Ketika kita melibatkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan. Kita menyadari bahwa saya ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Saya butuh Tuhan. Tuhan, saya tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Saya butuh Tuhan. Dan ketika kita melibatkan Tuhan. Ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian, libatkan Tuhan, andalkan Dia, maka yang terjadi, Tuhan pasti akan menyatakan pertolongannya sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Ada cara Tuhan, ada rancangan Tuhan yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita melibatkan Tuhan, Tuhan akan memberikan terobosan-terobosan baru yang kita tidak pikirkan dengan akal kita. Apa yang dialami oleh seorang ibu,
Seorang ibu janda. Dia tidak pikirkan sebelumnya. Dia hanya memiliki sebuah minyak sedikit dibuli-buli. Tapi ada mujizat Tuhan. Ketika dia mencari Tuhan. Ada mujizat terjadi di dalam kehidupan orang buta. Dia tidak pikirkan hal itu pasti terjadi. Sebelumnya dia tidak pikirkan. Tapi itu yang disiapkan Tuhan. Ketika kita melibatkan Tuhan. Saya mengungkapkan seorang hamba Tuhan berkata begini. Ketika kita melibatkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan orang-orang yang tepat dalam kehidupan kita. Orang-orang yang tepat. Libatkan Tuhan dalam kehidupan pribadimu. Libatkan Tuhan. Jangan mengandalkan kita mampu. Jangan. Sebab dikatakan, berbahagialah mereka yang mengandalkan Tuhan. Namun terkutuklah mereka yang mengandalkan kekuatan sendiri. Bersama Tuhan, kita pasti mampu menghadapi pergumulan. Walaupun kita mau katakan jujur berat. Karena memang kita tidak mampu tanpa Tuhan. Persoalan kita besar. Tetapi saya mau katakan, Tuhan Yesus kita besar. Lebih besar dari persoalan kita. Dan sanggup memampukan kita. Sanggup menolong kita. Sesuai dengan waktunya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika badai menyerang kehidupan kita, apa yang harus kita buat? Tetap jaga kesatuan. Di dalam firman Tuhan, Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai 12. Satu ketika Yesus berada di satu rumah. Dan dimanapun dia berada, ada begitu banyak orang mengerumuni dia. Bahkan dikatakan dalam Markus pasal yang kedua ini, ayat 1 sampai 12. Di depan pintu pun begitu banyak orang. Sehingga orang yang mau masuk lagi tidak bisa. Pada satu kali, ada 4 orang yang mau membawa temannya seorang lumpuh. Ketika mereka sampai di rumah, di luar rumah itu. Ya, tidak bisa masuk lagi saudara. Sudah penuh. Mereka butuh bertemu Yesus. Tetapi apa yang dilakukan oleh 4 orang ini? Udahlah kita pulang aja. Tidak mungkin kita sampai. Tidak mungkin kita mau menerobos rumah ini. Tapi apa yang dilakukan oleh 4 orang ini? Mereka tetap membawa temannya itu. Karena mereka tahu. Kalau mereka tidak bertemu dengan Yesus. Mujizat tidak terjadi. Temannya akan tetap lumpuh. Dan mereka mencari cara. Mereka naik dari rumah itu. Dan menurunkan temannya itu. Ada satu bagian yang saya sangat suka sekali pada ayat ini. Dalam Markus pasal yang kedua. Ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat, dikatakan, iman mereka. Yesus tidak berkata, ketika Yesus melihat iman dari orang lumpuh ini. Tidak. Tapi iman mereka. Berarti iman kelima orang ini. Baik yang sakit lumpuh. Baik yang 4 orang ini yang menggotong temannya. Iman mereka. Mau menembus kesulitan. Iman mereka mau ada satu hati. Dalam kehidupan kita ketika kita diperhadapkan oleh tantangan. Kembali firman Tuhan berkata, jaga kesatuan. Dalam kehidupan rumah tangga kita ketika kita diserang oleh pergumulan. Ketika kita diperhadapkan oleh tantangan. Jaga kesatuan. Jangan sekali-kali seorang suami berkata, itu masa lalu. Selesaikan sendiri. Tidak bisa saudara. Masalah istri kita menjadi bagian kita bersama. Ketika suami menghadapi pergumulan, seorang istri dia berkata, oh itu masalah kamu. Sama-sama. Ketika kita mendengar anak kita menghadapi pergumulan, ya salah sendiri. Kamu kan sudah bisa orang tua, papa mama sudah nasihatin begini. Papa mama sampai marah. Selesaikan sendiri. Tidak saudara.
Ketika anak kita sakit, maka kita sebagai orang tua juga sakit. Ketika istri kita sakit, kita sebagai suami juga sakit, saudara. Jaga kesatuan. Tuhan berkata, iman mereka, iman yang sakit lumpuh, iman 4 orang yang mendukung untuk membawa sama-sama. Sehingga mereka, temannya itu mengalami kesembuhan. Iman yang bekerja sama. Iman yang menghadapi kesulitan bersama. Jaga kesatuan. Kesatuan berarti belajar untuk menerima perbedaan. Dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan gereja, perbedaan itu pasti terjadi. Tetapi kesatuan berarti belajar menerima perbedaan. Kesatuan berarti belajar untuk apa? Saling membangun, Bapak Ibu Saudara. Saling membangun. Saling menasihati. Ada saatnya saya lemah. Maka yang lain memberikan semangat kepada saya. Saling membangun. Saling menasihati. Dan ada satu hal yang tidak kalah penting. Dan kadang-kadang sulit sekali. Sangat sulit. Melepaskan pengampunan. Sangat tidak mudah. Tapi ketika kita belajar melepaskan pengampunan, maka kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan. Firman Tuhan berkata, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 berkata seperti ini. Ayat 1 dan 3b, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. 3b berkata, sebab kesanalah Tuhan memerintah berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jaga kesatuan. 3 hal penting dalam kehidupan kita. Bagaimana ketika kita diperhadapkan oleh badai yang menyerang kehidupan kita. Pergumulan yang menyerang kehidupan kita. Yang pertama, jangan menyerah. Tetap maju. Yang kedua, jangan andalkan diri sendiri. Dan yang ketiga, jaga kesatuan. Maka kita percaya, Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji, Allah yang kita percayai, menjamah kita, memampukan kita. Tadi saya katakan, ada orang-orang akan berkata, saya takut Pak. Saya takut Pak. Tapi saya mau katakan, firman Tuhan jelas berkata, dikatakan waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Waktu kita takut, datang kepada Tuhan. Dia sanggup menjamah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia jamah. Segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Kita percaya Yesus sanggup menjamah kita. Dia jamah segenap hidupku. Dia tahu pergumulan kita dan beri damai di hatiku. Ketika kita mau datang kepada Dia, cari wajahnya, cari kekuatan. Semua tak berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Hanya kita mau andalkan Dia.
kita mau datang kepada Dia. Dialah yang sanggup menjamah kita. Segenap hidupku dan beri damai di hatiku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya. Dia jamah, Dia jamah segenap hidupku. Saya serahkan kepada hambanya Bapak Weli. Filipus akan berdoa siapa? beri damai di hatiku. Semua tak berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Hati kami Tuhan penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Karena di tengah badai pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami boleh tetap beribadah dan kami boleh menikmati bait-Mu Tuhan. Walaupun secara daring, online Tuhan, kami tetap menikmatinya Tuhan. Hadiran-Mu Tuhan, kekuatan dari-Mu Tuhan kami rasakan Tuhan. Dan Tuhan di tengah pandemi ini Tuhan, jangan biarkan kami menyerah Tuhan. Dan Tuhan, ampuni kami Tuhan kalau kami sering mengandalkan diri sendiri Tuhan. Dan Tuhan, satukan kami Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami mau bersatu Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, kami bawa Bapak Gembala kami, Bapak Timothy Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai dia Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Taruh isi hati-Mu Tuhan ke dalam hidupnya Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh dipimpin Tuhan. Gereja ini Tuhan boleh menjadi gereja idaman Kristus. Gereja yang kudus dan am. Gereja yang terus menginjil. Gereja yang berdampak Tuhan. Bukan saja kepada kawasan sekitar Senen ini Tuhan. Tapi bahkan seluruh Jakarta. Indonesia bahkan dunia Tuhan. Tuhan, kami serahkan kehidupannya, keluarganya, istri dan anak-anaknya ke dalam tangan-Mu. Perlindungan Allah, kasih Allah selalu nyata di dalam keluarga ini. Dan kemuliaan Allah dinyatakan melalui keluarga ini Tuhan. Kami juga bawa Tuhan, Bapak Wakil Gembala, seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh majelis, seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Jadikan kami satu Tuhan Yesus, seperti Engkau dan Bapa satu. Sehingga kami Tuhan boleh nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami boleh selalu ada dalam persekutuan yang indah Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan untuk terus bergaul intim dengan Engkau Tuhan. Mencari wajah-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, dengan keintiman Tuhan, Engkau akan memberikan kami hikmat Tuhan. Engkau akan memberikan kami strategi Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan terobosan dan menang di dalam hidup ini Tuhan. Tuhan, kami bawa pemerintahan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi, Presiden kami. Berikan dia kekuatan Tuhan. Berikan dia kesehatan Tuhan. Dan integritas yang terus Tuhan yang kami boleh lihat Tuhan.
Tuhan, beri dia hikmat marifat Tuhan. Sehingga boleh memimpin bangsa ini yang besar ini Tuhan. Yang beragam ini. Yang terdiri dari berbagai suku Tuhan. Sehingga kami tetap boleh bersatu sebagai bangsa Indonesia Tuhan. Kami boleh terus menang Tuhan. Dan kami Tuhan boleh mengalahkan pandemi ini Tuhan. Dan kami boleh melewatinya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pembantu-pembantunya, menteri-menterinya Tuhan. Seluruh jajaran di bawahnya Tuhan. Dari gubernur, wali kota, bupati, camat, kelurahan, tingkat desa, bahkan RT, RW Tuhan. Satukan kami sebagai bangsa Indonesia Tuhan. Sehingga kami tidak tercerai-berai oleh politisasi agama Tuhan. Bahkan oleh hasutan-hasutan yang begitu luar biasa terjadi di Indonesia Tuhan. Tuhan berikan hikmat pada setiap warga negara Indonesia Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan bersatu membangun negeri ini Tuhan. Tuhan, kami juga bawa lembaga-lembaga tinggi dari lembaga DPR, DPD, MPR Tuhan, dan seluruh lembaga-lembaga tinggi lainnya Tuhan. Beri integritas Tuhan juga kepada mereka Tuhan. Beri kerinduan Tuhan untuk terus bersatu, bahu-membahu Tuhan. Membawa Indonesia kepada kemajuan Tuhan. Tuhan, kami juga tak lupa membawa jemaat-Mu Tuhan. Jemaat-Mu yang sedang sakit, yang ada di rumah Tuhan. Yang mungkin tidak bisa bergerak Tuhan, melangkah dari tempat tidur. Tuhan, kami tahu mereka juga rindu Tuhan. Lawatlah mereka Tuhan. Kasih Allah mengalir Tuhan kepada setiap jemaat-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan jemaat-Mu juga Tuhan boleh merasakan Tuhan. Bahwa Allah hadir dalam hidup mereka. Dan nyatakan Tuhan itu. Dan kemenangan juga ada di dalam hidup mereka Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami ada di gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi. Kami berdoa Tuhan, untuk orang-orang yang terlibat di belakang layar Tuhan. Untuk tim online service Tuhan yang begitu luar biasa sepanjang pandemi ini Tuhan. Kau taruh hati, Kau taruh Tuhan kepada mereka untuk terus Tuhan melayani. Berkati Tuhan. Berkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Untuk orang-orang yang terlibat di dalam online Tuhan. Semuanya Tuhan, tak satu pun yang Kau lewatkan Tuhan. Jaga mereka Tuhan. Berkati Tuhan. Sehingga Tuhan kami walaupun di tengah pandemi ini Tuhan. Kami boleh tetap beribadah Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sudah taruh hati yang melayani di dalam hidup mereka Tuhan. Tuhan. Terima kasih Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah dan kami boleh menikmati Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Segala puji syukur, kemuliaan bagi Tuhan. Karena hanya dengan kasih anugerah Tuhan, kembali kita boleh menerima firman Tuhan pada siang hari ini yang telah dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Wahyudi Timothy Sumulang, yang telah membagikan firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah ditaburkan dapat menguatkan dan meneguhkan iman kita dalam Yesus Kristus dalam menghadapi situasi saat ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan, kesehatan, keluarga,
diberkati Tuhan. Amin. Warta Jemaat Minggu tanggal 20 Februari 2022. Yang pertama, bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan untuk kas gereja, pembangunan, serta persembahan persepuluhan, dapat mengirimkan melalui transfer ke rekening gereja dengan Bank CIMB Niaga. Nomor rekening 80047975800 atas nama GGP Eklesia Kristi, atau dapat menggunakan aplikasi pembayaran secara elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain. Jemaat juga dapat berpartisipasi untuk sumbangan COVID-19 yang dapat disalurkan melalui rekening yang telah saya sebutkan di atas, atau dapat menghubungi Ketua Gugus Tugas Bapak Weli Filipus, atau melalui WA Group GGP Eklesia Kristi. Berikutnya, pemberkatan nikah yang kudus antara Saudara Melki Topa dengan Ventini Christian yang akan dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 pukul 15.00. Tempat Gedung Lembaga Alkitab Indonesia. Saudara Melki adalah putra dari Bapak Pendeta Romel Topa dan Ibu Pendeta Yuli Topa. Mari jemaat Tuhan, semuanya kita mendoakan sehingga pemberkatan nikah dapat berjalan lancar. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, rangkaian ibadah sepanjang minggu. Untuk ibadah Komisi Sekolah Minggu tanggal 20 Februari 2022, setiap hari Minggu pukul 11 akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, ibadah Komisi Youth tanggal 20 Februari 2022 akan dimulai pukul 11 yang akan dilayani oleh Pendeta Muda Haris Jafari secara Zoom. Berikutnya, ibadah Komisi Remaja Minggu tanggal 20 Februari 2022 akan dimulai pukul 13 yang akan dilayani oleh Pendeta Jetro Josafat dengan menggunakan aplikasi Zoom. Selanjutnya, ibadah Komisi Wanita hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 akan dimulai pukul 13.00 yang akan dilayani oleh Pendeta Hercesus melalui aplikasi Zoom. Berikutnya, ibadah Komisi Pria hari Rabu tanggal 23 Februari akan dimulai pukul 18.30 yang akan dilayani oleh Pendeta Henry B. Kardinata. Akan diadakan secara aplikasi Zoom. Berikutnya, pembinaan jemaat tanggal 24 Februari 2022 dimulai jam 18.30 dan akan dilayani oleh Pendeta Harsanto Adi lewat aplikasi Zoom. Berikutnya, Persekutuan Doa Umum tanggal 25 Februari 2022 akan dimulai
akan diadakan pada pukul 18.00 dan akan dilayani oleh Pendeta Romel Topa melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, ibadah umum tanggal 27 Februari 2022 akan dilayani oleh Pendeta John Pinaria, Gembala GGP Philadelphia, dan akan dimulai pada pukul 9 pagi. Ibadah akan diadakan melalui aplikasi atau secara virtual dengan melalui YouTube channel GGP Eklesia Kristi. Demikian warta gereja pada siang hari ini. Atas perhatiannya terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Saya percaya kita minta berkat daripada Tuhan. Dia Allah yang hidup, tiada Allah yang seperti Dia. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Bapak Gembala akan memimpin kita di dalam doa berkat. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur hari ini. Kami dapat memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Kami dapat mendengarkan firman-Mu yang menjadi sumber jawaban, pertolongan, penghiburan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang ajaib dalam kehidupan kami. Yang memampukan kami di dalam menghadapi situasi yang terjadi saat-saat ini. Dan kami akan berkata, Yesus, Engkau baik. Yang membentengi kami Tuhan. Yang menyertai setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mau senantiasa percaya kepada Tuhan. Kita arahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Karena Allah
yang menjamah kita. Allah yang sanggup menyertai kita. Allah yang sanggup memampukan kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anakku yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera, kasih anugerah dari Allah. Di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bapak terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.